Kita tidak cengeng lagi. Wahyu 3 ayat 19 sudah. Sudah dapat semua? Saya bacakan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saya waktu itu juga, hati saya sudah hancur, sudah tidak tahu bagaimana sudah menjalani hidup di sini, saudara. Saya sampai sempat berpikir, buat apa saya lagi ada di sini, saudara? Kalau saya hidup pas-pasan malah di bawah standar, untuk apa lagi saya di sini, saudara? Sebaik saya pulang di Indonesia. Saya tidak perlu berjeri payah. Kalau untuk uang segitu di Indonesia masih bisa dapat, saudara. Saya percaya gitu, saudara. Kalau orang saya bilang bangsa ya Tiongkok mau Tiongkok masih dapat di Jakarta, saudara. Nah, untuk yang saudara-saudara yang tahu gitu, ya sudah untuk 1-2 juta itu di Indonesia masih bisa dapat kayak gitu, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, saya dapat ayat ini, saudara. Dan saya juga melihat satu keajaiban lagi buat dalam hidup saya, saudara. Dari yang tidak mungkin, dari yang tidak ada, Tuhan adakan. Dari yang tidak mungkin, Tuhan buat mungkin, saudara. Dengan gaji standar saya nggak cukup, tapi dengan gaji yang dikurangi, saya masih malah berkelimpahan. Bingung nggak, saudara? Saya sendiri yang pikir-pikir kepala. Awalnya air mata, udah nggak bisa ngomong, Tuhan kenapa mulut itu meninggalnya yang keluar, saudara. Habis sudah tahu ayat ini, saudara mau ngomong bagaimana lagi? Apa kita mau terima baiknya aja, saudara? Yang berkat-berkat, yang mulus-mulus, yang bagus-bagus, sedangkan yang jelek nggak mau. Jadi luar biasa Tuhan buat keajaiban lagi dalam hidup kami, saudara. Dengan gaji segitu kami malah bisa hidup, saudara. Tuhan pakai berbagai cara untuk memberkati kami, saudara. Tuhan berkati kedua tangan saya ini, saudara. Saya bisa jualan bami ayam. Walaupun itu bukan awalnya cuma gua hanya di rumahan, tapi puji Tuhan. Entah bagaimana, percaya nggak tuh sedikit promosi. Bami itu bisa menembus ke Wisma loh, saudara. Duta besar suka, saudara, dibilang kayak bami GM. Wah Tuhan, haleluya Tuhan. Puji Tuhan, dengan bami ayam di KBRI nama saya Tena loh, saudara. Saya nggak sangka, saudara. Kalau ditanya mungkin kalau bilang mungkin bami ayam, semua orang KBRI tahu, saudara. Inilah, saudara, yang Tuhan buat tadi, saudara. Awalnya saya nggak sanggup, saya nangis. Saya nggak bisa protes. Mau protes ketemu ayat ini, mulut ini terkunci, air mata keluar. Bagaimana anak masih butuh susu pamper? Kalau buat kami sih no problem. Si kecil ini loh, saudara. Sekali belum lagi imbalionya, vaksinasi ke dokternya, saudara. Nanti saudara yang punya anak pengalaman akan merasakan itu, saudara. Harus dia beri kasih vaksinasi, terus periksa ke dokter. Dan itu, saudara. Jadi ya, awalnya saya tidak sanggup gitu. Jadi saya bilang tadi detik-detik itu pun saya pun sudah nggak sanggup, Tuhan. Pertama minggu lalu saya masih siap, Yusuf, oh iya, apalagi di pelajaran chapel itu saya udah bawakan, saya udah tahu, oh ya Yusuf, tidak tahu sudah dari kemarin saya sudah drop. Saya udah pengen telepon kami sekarang, aduh kami saya tolong ganti saya udah tak kuat. Kayaknya saya nggak bisa minggu ini, saudara. Saya bilang pengen rasanya pengen telepon, sudah seperti Susan katakan sebelum saya ngomong, rupanya Susan udah pakai kata-kata saya dulu, saudara. Hati saya lakukan juga karena berat rasanya, saudara. Dan mungkin saudara juga akan berpikir gitu, saudara, seperti yang tadi saya bilang mengenai Pak Victor itu, saudara. Mudah bagi dia berkata, karena Pak Victor mungkin ya alasan saya dulu, Pak Victor nggak tahu orang Greek di sini dikasih 5 minta 10, betul nggak, saudara? Bagaimana kita bisa begini, berlaku seperti Yusuf? Tapi kalau saudara mau diangkat, saudara mau ditinggikan, berlaku seperti Yusuf. Saudara mau mendapatkan kemuliaan, berlaku seperti Yusuf. Hidup saudara diberkati, saudara. Lihat Yusuf, dijahati oleh saudaranya, dimusuhin. Demikian juga dengan kita nggak tahu, kita dijahatin oleh orang-orang, kita dimusuhin oleh orang-orang. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang musuh kita rencana itu untuk kebaikan kita. Tadi yang jahat Tuhan bikin jadi baik, saudara. Amin, saudara. Haleluya, saudara.
Kita lihat belajar lagi saudara mengenai dari Yusuf ini saudara. Biarlah tokoh ini saudara boleh menjadi idola buat saudara dan sudah bekerja. Satu lagi yang diingatkan, walaupun Yusuf di sini adalah kebanyakan dari kaum Hawa, boleh berlaku juga bukan hanya Yusuf bin Adam saudara, itu buat kaum laki-laki. Tapi Yusuf di sini termasuk kita semua saudara. Ya, ada godaan, ada dosa. Lari saudara, jangan nikmati. Atau jangan diam di tempat saudara. Lari saudara. Berlaku setia seperti Yusuf. Dia dihina, di penjara. Tapi dia, Tuhan ubahkan untuk jadi kemuliaan Tuhan. Iya, sudah nanti bisa baca di ayat 40-42. Kita saudara baca di rumah. Kalau saya baca nanti bisa sampai jam 3 loh saudara. Kata saudara udah panas. Saudara baca di rumah tentang Yusuf saudara. Iya, mengalami saudara pemulihan, alami saudara pergumulan saudara. Saudara kenali saudara Yusuf ini saudara. Luar biasa. Tuhan angkat. Tuhan beri hikmat, dia bisa mengartikan mimpi saudara. Mimpi Firaun dia bisa artikan, tidak dia dipakai oleh Firaun. Diberi kuasa untuk menjadi raja muda di Mesir saudara. Dia bisa mengetahui akan waktu yang akan datang. Kenapa? Karena dia berkali-kali dengan Tuhan saudara. Karena dia menjaga hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tuhan beri dia talenta saudara. Dia tahu di Mesir akan terjadi bencana kelaparan melalui mimpi Firaun. 7 tahun kelipat 7 tahun kelaparan saudara. Dia tahu saudara. Sehingga dia sudah menutup stok. Dia bikin stok yang banyak. Banyak orang dia selamatkan, dia dipuji, ditinggikan. Demikian juga dengan kita semua di sini saudara. Kalau kita bekerja berlaku seperti Yusuf, walaupun kerja tak beres, kerjaan ini masih panjang, tapi kita taat, namanya jam kerja saudara, kita tetap bekerja. Tuhan nanti akan balas saudara. Walaupun majikan kita tidak balas saudara, majikan kita tidak peduli, tapi Tuhan nanti saudara yang akan tinggikan saudara. Tuhan akan memberikan saudara mungkin pekerjaan yang baru kalau majikan saudara tidak menghargai. Kalau majikan saudara tidak seperti yang diinginkan, tapi saudara sudah berlaku Yusuf. Lihat Potifar, lihat Yusuf di rumah Potifar saudara. Dia sudah berlaku setia, tapi Potifar tidak melihat dengan mata kepala, cuma dengar dari istrinya, bla bla bla, langsung marah, langsung dijebloskan saudara. Tapi Yusuf tidak marah. Yusuf tetap mengatakan haleluya. Di penjara dia dapat berkat lagi, dan malah di penjara ini malah dia ditinggikan saudara. Jadi kalau dia bilang udah raja kedua di Mesir selain Firaun saudara. Nanti saudara baca kisahnya saudara. Dia bisa, pokoknya dia bilang kata orang Firaun berkata tidak ada seorang pun yang boleh bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Boro-boro mengaku bergerak aja nggak boleh saudara tanpa sepengetahuan Yusuf saudara. Berarti itu sangat-sangat besar kuasanya Tuhan diberikan kepada Yusuf saudara. Lihat di sini saudara, Tuhan angkat. Demikian juga saudara, maka saya ingatkan lagi saudara. Jangan diam kalau ada dosa. Lari saudara. Berlaku setia dulu. Ikut Tuhan, ikut salib saudara. Memang itu tidak mudah. Mudah untuk berkata, tapi sulit untuk melakukan saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin saudara. Haleluya. Tidak berkelamaan lagi saudara. Saudara, kita akan tutup di dalam doa saudara. Saya undang untuk sinar membantu saya. Kita akan berdoa saudara. Kita menaikkan pujian di dalam aku percaya. Kita akan menaikkan saudara. Saya undang sinar membantu saya untuk nyanyi lagu ini. Dan saya minta dengan kasih, dengan hormat, kasih lebih untuk menutupnya di dalam doa. Aku percaya